ini yang menjadi pembeda FEKDI tahun ini daripada FEKDI tahun sebelumnya. Betul. Karena FEKDI tahun ini berkolaborasi dengan KKI, Karya Kreatif Indonesia. Ada apa aja sih di sini? Kalau dilihat-lihat ya, ini tuh ada banyak karya seni, dari seni rupa, kerajinan tangan, batik tulis, sampai UMKM kuliner tradisional. Banyak Daripada banget. penasaran nih ya, gimana kalau kita langsung aja ikut? Penasaran? Yuk! Selain menampilkan berbagai produk dan inovasi dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital, ada juga karya kreatif Indonesia berupa pameran produk unggulan UMKM, mulai dari batik, kerajinan tangan, dan juga berbagai macam kuliner. Halo sahabat Ekon, kali ini kami sudah bersama dengan Bapak Rudi Salahuddin selaku Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Tenaga Kerjaan, dan UMKM. Selamat siang Bapak Rudi. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya Pak. Di sini kami ingin berwawancara dengan Bapak terkait pelaksanaan FEKDI 2024 ini. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, tema FEKDI tahun ini itu sinergi memperkuat ekonomi dan keuangan digital serta inklusif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Apa sih Pak esensi dari FEKDI tahun ini itu? Ya, jadi FEKDI itu kan memang acara tahunan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian. Jadi tahun ini adalah tahun keempat acara FEKDI ini yang ini merupakan ajang sinergi dari sisi kebijakan, showcasing gitu terhadap berbagai produk atau inovasi atau launching dari berbagai implementasi kebijakan yang terkait dengan ekonomi dan keuangan digital. Nah, tadi saya sampaikan bahwa FEKDI di 2024 ini menekankan tentang pentingnya bagaimana kita kerjasama dan sinergi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan digital, namun tetap harus inklusif gitu ya. Jadi no one left behind. Nah, kita lihat di sini kalau dari sisi showcasingnya terhadap ekonomi dan keuangan digital, kita lihat sudah ada showcasing terhadap berbagai aplikasi dengan menggunakan kris, lalu juga menggunakan aplikasi yang memang tidak menggunakan lagi cash di sini. Nah, ini yang salah satu bentuk dari implementasi yang ada di dalam FEKDI. Baik Pak, tadi no one left behind dan semua sekarang serba digital dan cashless Pak ya? Ya, jadi sekarang ini kalau kita lihat kan UMKM yang ada di dalam pameran di sini juga nggak ada lagi yang menerima cash. Semua pembayaran melalui non tunai atau kris dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa UMKM juga harus beradaptasi kepada digital untuk mereka bisa nantinya mengikuti perkembangan zaman dan mereka bisa naik kelas. Nah Pak, terkait UMKM yang naik kelas, artinya pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk membantu Pak ya. Nah, terkait bantuan itu sendiri, kira-kira apa saja dukungan yang dilakukan pemerintah bagi UMKM agar go digital dan ekonomi digital kita makin inklusif Pak? Ya, jadi berbagai kebijakan sudah kita dorong, mulai dari bagaimana meliterasi SDM-nya untuk go digital. Jadi para UMKM ini kita berikan pelatihan dan lain sebagainya. Bahkan sampai dengan ke program-program yang memang dibuat pemerintah untuk supaya UMKM ini go digital dan naik kelas. Misalnya Bangga Buatan Indonesia dan karya kreatif Indonesia seperti ini. Gitu. Nah, ini salah satu dari program-program yang didorong pemerintah untuk para UMKM. Nah Pak, ada hal yang menarik dari FEKDI tahun ini itu berkolaborasi dengan KKI ya Pak? Iya. Nah, apa sih Pak tujuan diadakannya kolaborasi ini? Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa supaya kita juga melihat UMKM ini semakin terdigitalisasi gitu ya. Kita lihat mulai dari sistem pembayarannya, bahkan nanti sistem logistik dari UMKM ini akan terdigitalisasi semua sehingga lebih efisien, lebih efektif mereka menjalankan usaha mereka. Itu yang kita harapkan. Jadi KKI ini juga sebagai showcasing terhadap UMKM yang sudah bisa go digital. Baik Pak, berarti tema besarnya adalah digitalisasi ekonomi Pak ya? Iya. Terkait digitalisasi ekonomi itu sendiri, sahabat Ekon juga pengen tahu Pak tentunya. Kira-kira apa
ke depan ya yang akan berdampak bagi masyarakat sekitar, khususnya UMKM, produsen, juga konsumen dalam hal digitalisasi dan inovasi teknologi Pak dalam bidang ekonomi itu sendiri? Ya, jadi untuk meningkatkan inovasi, kita terus mendorong adanya inovasi-inovasi di berbagai bidang gitu ya, inovasi dan digitalisasi di berbagai bidang. Dan juga kita harus menyiapkan juga SDM-SDM-nya gitu ya. Kalau kita melihat sekarang kan generasi mulai dari Gen Z dan ke atas itu sebenarnya tanpa kita dorong untuk digitalisasi, mereka sudah lahir dengan digital gitu ya. Nah ini yang kita tidak perlu bersusah payah lagi. Tetapi jangan juga mereka hanya digital literate, tapi juga harus memperdalam itu gitu ya. Jadi misalnya bagaimana, karena nanti ke depan seluruh sektor ekonomi ini akan terdigitalisasi gitu ya. Semakin efisien mereka akan semakin go digital. Nah, untuk itu maka kita harus menyiapkan lebih dalam lagi, misalnya terkait dengan AI, terkait dengan Internet of Things, virtual reality dan lain sebagainya, supaya mereka ini juga lebih kompleks lagi mengetahui terkait dengan teknologi digital ini ke depan. Berbicara dengan digitalisasi nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak dan pesan Bapak untuk masyarakat Indonesia dalam upaya mendorong kemajuan ekonomi digital di Indonesia? Ya, yang pertama kita harus digital literate gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita melakukan pelatihan atau belajar terkait dengan digital, baik itu melalui otodidak ataupun melalui aplikasi-aplikasi sekarang yang lebih sudah gampang didapati oleh masyarakat. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ini juga pemerintah terus juga mendorong meningkatkan juga kualitas dari infrastruktur digital gitu ya. Karena kalau kita semua sudah terdigitalisasi, infrastruktur kita juga tidak memadai, nantinya ini akan stuck juga. Nah ini yang harus kita siapkan juga, dari pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur yang betul-betul bisa mendukung seluruh aplikasi digital yang ada di masyarakat nanti. Nah selain itu juga ini juga yang harus kita perhatikan, semakin terdigitalisasi semakin banyak juga ancaman ke depan, ya kan, misalnya keamanan cyber, ya kan, data kita dicolong dan lain sebagainya. Ini yang harus kita perhatikan, sehingga pemerintah juga harus mendorong kebijakan-kebijakan yang untuk memproteksi. Berarti pemerintah hadir untuk melalui kebijakannya, dan masyarakat juga harus naik secara levelnya Pak ya? Betul. Sebagai bentuk komitmen nyata dalam kolaborasi, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan Google Indonesia. Kerjasama ini melalui penyediaan 500 beasiswa Google Career Certificates AI Essential. Selain itu juga akan menyelenggarakan AI Policy and Skilling Lab, serta AI Bootcamp. Jangan lewatkan kesempatan ini, selain untuk memperluas pengetahuanmu tentang ekonomi dan keuangan digital. Di sini juga bisa menemukan produk-produk kreatif dan berkualitas, dan juga berbagai kegiatan seru lainnya. Gimana sahabat Ekon? Seru kan Kupas Ekon episode kali ini? Seru banget, kita udah ngomong sama dua narasumber yang insightful, tapi ada yang kurang nih Nis. Apa tuh? Kita belum main banyak permainan di situ, masih ada yang kurang. Oh, tapi jangan lupa like, komen, subscribe akun YouTube Perekonomian RI dan Ekon Icon. Saya Julian dan Nisa pamit, sampai jumpa di Kupas Ekon selanjutnya. Dadah! Dadah!